Proses persyaratan perangkat lunak yang harus kita pahami adalah tentang tipe persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak tersebut. Kita ketahui bersama bahwa dalam proses perangkat lunak itu ada sebuah tahapan yang disebut menyusun requirement atau kebutuhan perangkat lunak. Penyusunan requirement atau kebutuhan perangkat lunak ini adalah bagian yang terpenting karena kegagalan perangkat lunak atau keberhasilan adanya perangkat lunak itu ditentukan sebagian besar oleh keberhasilan kita dalam mengidentifikasi requirement yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, menurut Summerfield, persyaratan perangkat lunak atau requirement engineering ini adalah sebuah proses of establishing atau proses menjalankan, proses menjanjikan services atau layanan yang pengguna atau customer butuhkan atau inginkan dari aplikasi. Selain itu, proses kebutuhan perangkat lunak itu juga untuk menentukan batasan-batasan fitur atau constraint yang diperlukan, yang tidak diperlukan, yang diperlukan dan akan dikembangkan. Requirement adalah deskripsi dari layanan atau fitur yang aplikasi berikan dan berikut batasan-batasannya. Requirement generated during the requirement engineering process. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa identifikasi perangkat lunak itu, identifikasi kebutuhan, identifikasi persyaratan adalah bagian dari peta jalan dalam membuat perangkat lunak. Bagian dari peta jalan untuk menemukan solusi dari masalah yang dialami oleh requirement, yang dialami oleh user atau pengguna. Lemmingfeld dan Wildred di tahun 1999 mengusulkan bahwa setelah ada masalah dari user yang didokumentasikan oleh stakeholder request, tim pengembang kemudian bisa menyusun fitur dan fitur itu dipecah, diuraikan menjadi requirement. Menjadi software requirement yang akan dikerjakan dan batasan-batasan yang akan dipertimbangkan untuk dikerjakan. Software requirement itu terbagi atas functional requirement dan non-functional requirement. Sedangkan menurut Summerfield, requirement itu terbagi atas 3. Functional requirement, bagaimana sistem bereaksi pada masukan tertentu dan bagaimana sistem berjalan pada situasi tertentu. Baru non-functional requirement, constraint atau batasan dari layanan atau fitur yang diberikan, misalnya waktu penyelesaian, standar, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, domain requirement, requirement yang datang dari aplikasi domain of the system. Sedangkan menurut Pressman, jenis dari requirement itu ada 3. User requirement, ditulis dalam bahasa yang dipahami user plus diagram dari layanan-layanan yang disediakan. User requirement itu ditulis untuk customer. System requirement, dokumen terstruktur yang menjelaskan secara detail dan lengkap layanan dan fitur dari aplikasi. Ditulis sebagai kontrak antara klien dan kontraktor. Dan yang ketiga, software specification, deskripsi teknis lengkap dari perangkat lunak yang akan menjadi acuan dari perancangan dan implementasi sistem yang dibangun. Ditulis untuk pengembang. Yang terpenting dalam proses identifikasi persyaratan atau kebutuhan requirement perangkat lunak itu adalah prinsip kesinambungan requirement dan perancangan. Secara prinsip, requirement harus menuliskan apa yang sistem perangkat lunak lakukan. Sedangkan desain
harus bisa menjelaskan bagaimana caranya sistem melakukan fungsi perangkat lunak tersebut. Dalam praktek, requirement dan desain itu tidak dapat terpisahkan. Karena di saat kita menyusun requirement di saat yang bersamaan, kita sedang membuat perangkat lunak itu. Dan jangan lupa, identifikasi perangkat lunak, identifikasi persyaratan kebutuhan perangkat lunak itu adalah bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien atau pengguna. Sehingga harus ada traceability dari problem domain menjadi needs, needs diuraikan menjadi fitur, fitur menjadi software requirement, dan akhirnya software requirement itu menjadi prosedur untuk testing, rancang bangun, dan manual untuk user digunakan. Demikian. Sebagai contoh, misalnya kita telah mengidentifikasi masalah yang akan dibuat solusinya. Masalah dapat kita tulis dalam problem statement matrix. Kemudian, problem statement matrix itu kita buat menjadi needs dalam bentuk persyaratan pengguna. Needs ini kemudian kita uraikan menjadi fitur yang akan kita kembangkan. Fitur itu yang akan menjadi persyaratan atau kebutuhan atau requirement dari perangkat lunak yang akan kita buat. Fitur itu kita jelaskan fungsinya serta constraint yang ada. Fitur itu kemudian kita pecahkan menjadi fitur fungsional dan fitur non-fungsional. Fitur non-fungsional itulah yang akan kita buat menjadi use case. Di mana use case ini yang akan kita bangun menjadi sistem perangkat lunak itu sendiri yang menjalankan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh user atau pengguna. Use case kita harus jelaskan dalam deskripsi use case karena ada langkah-langkah algoritma di situ yang harus dijelaskan. Setelah itu, kita buat use case description-nya. Selanjutnya, untuk identifikasi persyaratan non-fungsional pada contoh ini, itu adalah bahasa. User meminta bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sehingga semua tampilan, berkas, isian maupun tombol diusahakan berbentuk bahasa Indonesia atau simbol yang sudah dipahami oleh user. Demikian tentang identifikasi persyaratan perangkat lunak dalam sebuah sistem aplikasi.